Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin yaitu tentang gradien. Ya, gradien itu nama lain dari kemiringan garis. Ini adalah kemiringan garis. Nah, sesuai dengan namanya, berarti nanti kita akan mencari seberapa besar kemiringan garis gitu. Kemiringan garis ya. Oke, untuk yang pertama nih, rumus-rumus dari kemiringan garis. Gradien itu ada beberapa rumus dan tergantung dengan yang diketahui di soal. Ya. Untuk yang pertama, ketika dia persamaannya jika diketahui persamaan y sama dengan mx plus c, atau di sini saya tulis a dulu aja. ax plus c. Nah, ini a ini sebagai m atau gradien. Ini nama lainnya m ya. Gradien. Nah, contohnya misalkan carilah gradien dari garis y sama dengan 7x min 15. Nah, karena dia bentuknya itu y sama dengan, ingat ini dia y sama dengan, berarti m-nya adalah yang di depannya x. Nah, ini berarti adalah m-nya. Jadi, gradien dari y sama dengan 7x min 15, ini gradiennya adalah 7. Itu untuk yang pertama. Sampai sini paham ya? Jadi nanti kalau ada soal yang diketahui persamaan y sama dengan ax plus c sama dengan sama dengan m-nya itu adalah a atau yang depannya x. Ini berarti m-nya langsung 7. Gitu. Sampai sini paham ya? Terus yang kedua, jika diketahui titik grafiknya. Jika diketahui grafiknya, ada grafik, ada kata-kata grafik ya, berarti ada gambarnya grafik koordinat kartesius. Rumusnya itu adalah M sama dengan perubahan Y per perubahan X. Gitu ya, perubahan Y per perubahan X. Contohnya gini. Oke, misalkan nih contoh, tentukanlah gradien dari garis berikut. Misalkan nih, saya punya garis di sini. Berarti koordinatnya ini adalah misalkan A itu berarti negatif 1,2 ya. Nah, terus misalkan ke B-nya di mana ya? B-nya sini katakanlah. Ini B. Ini ya, berarti kita garisnya kan di sini. Ini agak miring-miring nggak apa-apa ya. Nah, berarti gini, kita berangkat dari A. Ingat, kalau ketika nilai X, ini untuk nilai X. Kalau nilai X-nya ke kanan, berarti positif. Kalau dia ke kiri,
berarti negatif. Untuk nilai Y, nilai Y ya, ke atas dia positif, ke bawah dia nilainya negatif. Oke, berarti kita lihat nih dari sini ya, dari A ke B pertama kita harus ke kanan berapa langkah ini? 1, 2, 3. Berarti X nya karena ke kanan berarti positif ya, positif 3. Oke, karena ke kanan, kalau ke kanan dia positif. Dari sini paham ya? Nah, berarti Y-nya berapa ini dari sini? Berarti ke bawah itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Y-nya sama dengan, karena dia turun ke bawah ya, berarti dia negatif. Berarti di sini Y-nya sama dengan negatif 5. Berarti gradiennya M itu sama dengan perubahan Y per perubahan X. Gini. Oke. Nah, Y-nya berapa tadi? Y-nya kita ketemu negatif 5. Ya udah kita masukkan negatif 5 per X-nya kita ketemunya adalah 3. Berarti di sini 3. Karena tidak bisa disederhanakan, ya udah berarti M-nya sama dengan negatif 5 per 3. Jadi gradiennya adalah negatif 5 per 3. Oke, sampai sini paham ya? Yang kedua itu menggunakan grafik. Rumusnya M adalah perubahan Y per perubahan X. Gitu. Sampai sini paham ya? Terus kita lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga itu ketika dia jika diketahui persamaan garis AX plus BY sama dengan C atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, sama-sama ini ya, kita lihat. Ini ketentuannya adalah, ini boleh jadi coret-coretan, X dan Y di kiri. Artinya apa? Di kirinya sama dengan gitu loh. Ini kan X sama Y-nya di kirinya sama dengan ya. Ini juga X sama Y-nya di kirinya sama dengan. Maka rumus M-nya, M itu adalah min A per B. Gitu. Ya, min A per B. Oke, M-nya sama dengan min A per B ya. Di sini A itu adalah koefisien dari X, B-nya adalah koefisien dari Y. Contoh. Tentukan gradien dari pertama nih 5Y min 7X sama dengan 8 misalkan. Ya udah kita lihat. Jangan sampai kebalik. Berarti A-nya berapa A-nya? A-nya itu yang di depannya X ya. Ini berarti A. Ini berarti B. Jadi M-nya itu adalah M sama dengan min A per B kan? Kalau dia X sama Y-nya di kiri semua, ya udah berarti kita tulis min A-nya berapa A-nya? Min 7 ya. Berarti min 7 per B-nya adalah 5. Min kali min jadinya plus, berarti 7 per 5. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Yang kedua, jika misalkan lagi nih, Sada punya 12X plus 6Y min 10 misalkan.
Nah, ini X sama Y-nya kan dikiri semua. Berarti sama kita pakai rumus yang atas ini nih. Kita cari A-nya berapa A-nya. A itu yang di depannya X ya. Berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Ya udah kita langsung lanjut lagi ke rumusnya langsung. Berarti M sama dengan min A per B. Min A-nya adalah 12, berarti min. Karena ini ada min, kita ikutin min. A-nya 12 per B-nya adalah 6. Ya udah kita masukkan. 12 bagi 6 itu adalah 2. Ini min berarti min 2. Sampai sini paham ya? Lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga itu misalkan kita punya misalkan gini. 2Y sama dengan 14X min 5 gitu. Ya udah berarti kita ini paling gampang X-nya ditaruh di kiri aja gitu. Berarti langsung aja 2Y. Ini kan plus nih, berarti pindah row jadi min 14X sama dengan negatif 5. Min 5-nya boleh ikut, boleh enggak apa-apa. Kita lihat nih, A-nya berarti di depannya X ya, berarti A-nya adalah min 14, ini A, ini sebagai B-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti M sama dengan min A per B. A-nya adalah negatif 14, berarti min, karena ini min. Terus nilai A-nya negatif 14 per B-nya itu 2. Min sama min jadinya plus ya, berarti 14 per 2 yaitu sama dengan 7. Jadi M-nya adalah 7. Gradiennya 7. Sampai sini paham? Terus yang terakhir, kita keempat. Keempat itu adalah jika diketahui 2 titik. Yaitu misalkan A, X, 1, Y1 dan B itu adalah X2, Y2. Kayak berarti M-nya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini rumusnya. Kalau ada 2 titik. Contoh. Tentukan gradien dari misalkan A 3,6 dan B itu min 15,10 misalkan. Ya udah kita tulis ini sebagai apa? Ini sebagai X1, ini sebagai Y1, terus ini sebagai X2, ini sebagai Y2. Kalau sudah kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya yaitu adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan nih, berarti M sama dengan Y2-nya berapa? Y2 10 dikurangi dengan Y1 berarti 6 ya. 6 per X2-nya berapa sih? Negatif 15 per X1-nya adalah 3. Ya udah kita masukkan 3. Berarti M sama dengan 10 kurangi 6 itu 4 per min 15, min 3 artinya hutang 15, hutang lagi 3 berarti negatif 18. Sama-sama bisa dibagi berapa ini? 2 ya. Berarti M-nya sama dengan 2 per negatif 9. Jadi M sama dengan 2 per negatif 9. Jadi rumus untuk gradien yang hari ini Ustazah sampaikan itu ada 4. Dipahami lagi ya. Nanti Ustazah kasih soal. Gitu. Oke, ini adalah latihan soal untuk kalian. Dikerjakan hari ini maksimal jam 15.00 atau jam 3 sore ya. Ini latihannya ada 5 soal. Yang pertama nomor 1 itu ada 4 soal, yang kedua itu adalah 1 soal, jadi totalnya ada 5 soal gitu ya. Itu saja Ustazah akhiri.
Semoga kalian paham dengan penjelasan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.